Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mira Handayani Harahap, NIM 2003-2070 dari kelas 7B Agribisnis dengan mata kuliah Pengelolaan Perkebunan. Adapun tujuan saya untuk membuat video ini untuk menyelesaikan tugas tentang budidaya kelapa sawit. Budidaya kelapa sawit. Materi yang pertama yaitu pembibitan. Perlu diketahui pengelolaan pembibitan dengan memperhatikan 3 faktor utama yaitu sebagai berikut. Yang pertama, ada pemilihan jenis kecambah atau bibit unggul. Yang kedua, ada pemeliharaan bibit selama di pembibitan. Yang ketiga, ada seleksi bibit. Baiklah, pembahasan yang pertama yaitu pemilihan jenis kecambah. Kualitas kecambah merupakan faktor utama yang menentukan tinggi rendahnya produksi. Tujuannya adalah mendapatkan kecambah unggul sehingga setelah ditanam dapat memberikan hasil atau produksi yang tinggi. Rantai tata niaga benih kelapa sawit di Indonesia memiliki 2 pola yaitu pola distribusi langsung dan tidak langsung. Pada distribusi langsung, produsen menjual kecambahnya langsung kepada konsumen akhir tanpa melalui perantara. Pemesanan benih dilengkapi dengan surat persetujuan penyaluran benih kelapa sawit atau disingkat dengan SP2B-KS yang dikeluarkan oleh Dinas Perkebunan setempat. Setelah itu dilakukan prosedur administrasi penjualan kecambah, pembayaran serta penentuan jadwal tentatif pengiriman kecambah. Pengambilan kecambah dilakukan di lokasi produsen dan diawasi oleh pengawas dan pengembangan mutu benih atau disingkat dengan BP2MB. Pembahasan yang kedua ada pemeliharaan. Kecambah yang unggul perlu dipelihara dengan baik. Tanpa pemeliharaan yang baik, kecambah unggul sekalipun sulit untuk berproduksi tinggi. Pemeliharaan merupakan aspek penting yang perlu diperhatikan. Tujuannya adalah memelihara kecambah jenis unggul sehingga didapatkan bibit siap tanam yang baik. Adapun cara pemeliharaan adalah yang pertama, baby bag yang sudah diisi tanah dan disusun di bedengan dengan sistem instalasi air yang sudah dipasang sebelum kecambah datang. Yang kedua, kecambah yang datang langsung diseleksi lalu ditanam di baby bag atau pre-nursery. Yang ketiga, pemeliharaan di pre-nursery meliputi hal-hal sebagai berikut. Ada penyiraman. Penyiraman dilakukan pagi dan sore jika curah hujan pada hari sebelumnya kurang dari 8 mm. Kebutuhan air 0,2-0,3 liter per baby bag per hari. Penyiraman secara mekanis dapat dilakukan dengan menggunakan sistem irigasi selang berlubang mikro Kiricot. Ada pengendalian gulma. Dilakukan hanya dengan cara manual, mencabut gulma dalam baby bag dan dilakukan penambahan tanah ke dalam baby bag untuk bibit didoyong dan tersembul akarnya. Ada pemupukan. Aplikasi pemupukan dapat dilakukan secara konvensional maupun dengan teknologi. Penyiraman dengan larutan pupuk harus dilakukan sore hari setelah penyiraman dengan air selesai dilakukan pada pagi atau di siang hari. Selanjutnya ada pengendalian hama dan penyakit tanaman. Metode pengendalian hama dan penyakit di pre-nursery sangat tidak dianjurkan karena tanaman masih sangat rentan terhadap pestisida, apalagi mengandung logam berat seperti tembaga, air raksa, dan timah. Pengendalian hama dan penyakit umumnya dilakukan secara manual, seperti memasang jaring atau paranet dan mengutip hama di lapangan. Pemeliharaan di main nursery meliputi hal-hal sebagai berikut. Ada penyiraman juga, dilakukan pada pagi, sore hari, jika curah hujan pada hari sebelumnya kurang dari 10 mm. Kebutuhan air 2-3 liter per large bag per hari. Penyiraman dapat dilakukan secara mekanis dan secara manual. Ada pengendalian gulma juga. Pengendalian gulma dalam large bag dilakukan cara manual sebulan sekali sampai bibit cukup besar.
Selanjutnya, pemupukan. Pemupukan secara konvensional dilakukan dengan pemberian NPK komponnya 15-15-6-4 sebanyak 5-10 gram setiap 2 minggu mulai transplanting sampai umur 7 bulan. Dilanjutkan dengan NPK komponnya 12-12-17-2 sebanyak 20-30 gram setiap bulan sampai umur bibit 12 bulan. Pemupukan harus menggunakan takaran. Selanjutnya ada pengendalian hama dan penyakit. Metode pengendalian hama dan penyakit di pembibitan, baik yang patogenik maupun fisiologis, diupayakan secara manual. Pembahasan yang kedua atau yang selanjutnya ada seleksi. Seleksi pertama kali dilakukan pada saat kecambah diterima di kebun. Kecambah abnormal, patah, atau busuk harus dibuang. Baiklah, materi yang kedua ada penanaman kelapa sawit. Kesalahan dalam penanaman tidak bisa diperbaiki setelah tanam tumbuh beberapa tahun di lapangan. Merupakan suatu keharusan bahwa persiapan dan pelaksanaan penanaman harus dilakukan dengan benar. Baiklah, pembahasan yang pertama dari materi kedua ada pemancangan. Pemancangan atau pengajiran dilakukan untuk menentukan tempat yang akan ditanami kelapa sawit sesuai dengan jarak tanam yang dipakai. Tujuannya adalah memberikan tanda-tanda untuk pembuatan lubang tanam sesuai dengan populasi yang direncanakan. Alat-alat yang diperlukan dalam pemancangan adalah ada geopositioning system atau GPS, apnea level atau kilometer, kayu pancang atau pancang kepala dan pancang anak, tali atau kawat. Pembahasan yang kedua ada pembuatan lubang dan pemupukan lubang tanam. Pembuatan lubang tanam dilakukan minimal 1 bulan sebelum tanam dengan menggunakan alat pengukur atau mal. Tujuannya adalah memberikan media tumbuh yang baik bagi akar tanaman pada saat pertumbuhan awal di lapangan. Alat-alatnya yakni ada cangkul, alat pengukur atau mal, takaran pupuk. Pembahasan yang ketiga ada penanaman. Pelepasan largebek dari bola tanah dilakukan dengan cara mengoyaknya, lalu bibit diletakkan hati-hati ke dalam lubang yang telah diberi pupuk dan ditimbun dengan topsoil. Permukaan atas bola tanah harus sejajar dengan permukaan tanah asli. Berdirinya bibit harus benar-benar tegak di tengah lubang tanam sehingga barisan tanaman lurus. Materi yang ketiga ada identifikasi pokok. Pokok abnormal di lapangan sangat merugikan karena produksi yang dihasilkan sangat rendah atau bahkan sama sekali tidak berproduksi. Sedangkan perlakuan yang diberikan atau perawatan sama dengan pokok lainnya yang normal. Pembahasan yang pertama ada identifikasi pokok non-follower atau abnormal pada fase vegetatif. Gejala pokok abnormal di lapangan dapat terjadi pada bagian vegetatif dan generatif tanaman. Pada bagian vegetatif, gejalanya dapat terlihat sebagai berikut. Yang pertama, pertumbuhan pelepah daun berputar atau twisted frond. Yang kedua, bercak orange atau orange spot. Yang ketiga, penyakit tajuk atau cronidioides yang amat parah dengan helalan pelapah melengkung berputar ke bawah. Sebagian daun dan pucuk membusuk dan mengering. Yang keempat, anak daun pada pelepah sempit memanjang atau narrow leaves. Yang kelima, susunan daun sangat rapat seperti sisip ikan. Yang keenam, pelepah daun tegak dan lain-lain. Pembahasan yang kedua ada identifikasi pokok non-follower abnormal pada fase generatif. Pada bagian ini generatif gejalanya dapat terlihat sebagai berikut. Yang pertama, buah tandan mengalami aborsi dan membusuk. Yang kedua, dalam satu tandan keluar bunga jantan dan betina. Yang ketiga, buah tersusun sangat rapat dan kecil-kecil. Yang keempat, pokok steril tidak berbuah. Materi keempat adalah pemeliharaan tanaman. Kelapa sawit memerlukan kondisi yang optimum untuk kelapa sawit dapat tumbuh dan berproduksi tinggi yang berkelanjutan. Sesuai dengan yang diharapkan, kondisi yang diharapkan tersebut sebagai berikut. Yang pertama, tidak adanya atau sedikitnya persaingan dalam pengambilan unsur hara. Yang kedua, suhu dan kelembaban yang optimum. Yang ketiga, penyinaran yang optimum. Yang keempat, tekstur tanah yang baik dan cocok. Untuk mendapatkan
Untuk mendapatkan kondisi tersebut, perlu dilakukan pekerjaan konservasi tanah dan pengendalian gulma. Pembahasan yang pertama ada konservasi tanah. Tanah merupakan media unsur hara yang dibutuhkan oleh tanaman. Lebih jauh, tanah dapat berfungsi sebagai media untuk berkembangnya akar. Kondisi tanah yang sangat subur sangat dibutuhkan untuk menghasilkan kelapa sawit yang berproduksi tinggi. Tujuannya mempertahankan kesuburan tanah baik secara fisik maupun biologi. Jenis-jenis sarana konservasi tanah. Yang pertama ada kacangan penutup tanah atau leguminous cover crop pada tanah rata. Yang kedua ada kacangan dan benteng teras atau counterbone serta tapak kuda atau individual terrace atau platform pada tanah yang agak miring dan miring. Yang ketiga ada teras bersambung atau continuous terrace atau kontur teras pada tanah miring dan sangat miring. Alatnya yakni sesuai dengan kebutuhan baik secara manual ada cangkul maupun secara mekanis ada alat berat atau bulldozer atau ekskavator. Yang pembahasan yang kedua ada pengendalian lalang. Lalang merupakan salah satu kompetitor bagi tanaman kelapa sawit. Agar kelapa sawit dapat berproduksi optimal, keberadaan lalang perlu dikendalikan. Tujuannya adalah untuk menekan pertumbuhan lalang karena merupakan pesaing bagi tanaman kelapa sawit dalam pengambilan unsur hara dalam tanah dan dapat menurunkan produksi sebesar 25%. Caranya dengan pekerjaan weaving lalang, di mana kondisi tersebut yang hanya ditumbuhi sedikit sekali lalang bisa dikendalikan dengan weaving lalang, yaitu dengan mengusap permukaan daun lalang dengan kain yang telah dibasahi larutan herbisida atau glyphosate. Metode pengendalian yang efektif pada pertumbuhan lalang yang meluas atau seed adalah caranya penyemprotan total atau blanket spraying. Pembahasan yang ketiga ada garuk piringan. Keberadaan gulma pada piringan kelapa sawit dapat menyulitkan pemeliharaan tanaman. Kondisi piringan yang bersih dari gulma juga dapat menghindarkan tanaman dari serangan hama atau infeksi penyakit. Tujuannya adalah membersihkan piringan dari rumput-rumputan, kacangan, sampah, dan tumbuhan lainnya untuk memudahkan penguntipan berondolan dan tempat penaburan pupuk. Caranya adalah ada yang pertama, piringan digaruk bersih dengan alat garuk. Yang kedua, gulma yang terdapat pada pokok dicabut bersih sampai setinggi jangkauan tangan. Yang ketiga, di lahan rendahan atau basah dapat dilakukan dengan cara dibabat secara tandas. Yang keempat, garuk piringan rotasi pertama mengarah ke dalam, rotasi kedua mengarah keluar, demikian selanjutnya bergantian. Pembahasan yang keempat ada penyemprotan piringan, pasar pikul, dan TPH. Salah satu upaya mengurangi populasi gulma di perkebunan kelapa sawit yaitu dengan penyemprotan herbisida. Tujuannya adalah di piringan untuk memudahkan pengutipan berondolan dan di tempat penaburan pupuk. Di pasar pikul untuk memudahkan pengeluaran hasil dari dalam kebun ke TPH dan memudahkan kontrol serta pemeliharaan pada TPH untuk mengurangi losses akibat berondolan tertinggal di TPH. Cara-caranya adalah yang pertama, semprot piringan pasar pikul dan TPH yang didominasi gulma, rumput, lalang, dan anak kayu dapat dilakukan setelah tanaman berumur 1,5 tahun dengan menggunakan campuran herbisida amofosate dosis 250-275 cc per hektar. Konsentrasinya 1-1,59% dan amiron 12,5 cc per hektar. Konsentrasinya 0,05%. Yang kedua, rotasi penyemprotan 3-4 kali setahun. Yang ketiga, piringan yang disemprot berjari-jari 2 meter, lebar pasar pikul 1,2 meter dan luas TPH 3 meter dikali 4 meter. Yang keempat, sasaran semprotan adalah pasar tikus, piringan, dan TPH yang dilaksanakan sekaligus. Pembahasan yang kelima,
ada pembongkaran tumbuhan pengganggu atau BTP. Tumbuhan berkayu yang tumbuh di sekitar tanaman kelapa sawit dapat menjadi pesaing penting dalam menyerap air, udara, dan sinar matahari. Tumbuhan berkayu juga merupakan gulma yang sulit diberantas dengan herbisida. Oleh karena itu, pembongkaran tumbuhan berkayu biasanya dilakukan secara manual. Caranya dilakukan dengan membongkar tumbuhan berkayu, termasuk anakan liar kelapa sawit atau kentosan, sampai ke akar-akarnya. Materi yang keenam, ada pembabatan pakisan di gawangan. Pakisan merupakan salah satu gulma yang sering ditemukan di areal tanaman kelapa sawit. Pakisan yang berada di gawangan perlu dibabat untuk menciptakan kondisi lingkungan yang optimal bagi pertumbuhan kelapa sawit. Tujuannya adalah menekan pertumbuhan pakisan di gawangan agar tanaman kelapa sawit dapat mendapatkan cahaya yang cukup. Caranya, pakisan dibabat secara manual. Materi yang kelima, ada pemupukan. Untuk menjaga unsur hara dalam tanah tetap seimbang dan sesuai dengan kebutuhan tanaman, perlu diadakan pemupukan. Pemupukan merupakan aktivitas produksi kelapa sawit yang membutuhkan biaya tinggi atau sekitar 60% dari keseluruhan biaya pemeliharaan. Baiklah, di sini dibahas yang pertama, ada unsur hara yang dibutuhkan kelapa sawit. Unsur hara makro adalah unsur hara yang dibutuhkan tanaman dalam jumlah yang banyak. Apabila kurang, pertumbuhan tanaman dan produksi akan berkurang. Yang termasuk unsur hara makro adalah N, P, K, C, A, dan Mg. Unsur hara mikro adalah unsur hara yang dibutuhkan tanaman dalam jumlah sedikit. Apabila kurang sedikit saja, pertumbuhan tanaman akan terganggu, dan apabila kelebihan sedikit saja, tanaman akan keracunan. Unsur hara mikro antara lain ada B, Cu, dan Zn. Pembahasan yang kedua, ada gejala kekurangan unsur hara. Kelapa sawit yang mengalami defisiensi hara dapat menunjukkan gejala yang beragam. Berikut merupakan unsur hara yang diperlukan dan gejala yang ditimbulkan akibat kekurangan hara. Yang pertama, nitrogen. Gejala yang ditimbulkan yakni daun menjadi kuning pucat dimulai dari daun termuda, daun pendek, dan daun keras. Yang kedua, ada fosfor. Gejala yang ditimbulkan yakni daun memendek dan daun keunguan. Daun rumputan di sekitar tanaman berwarna ungu memanjang, batang dan tandan mengecil. Yang ketiga, gejala yang ditimbulkan yakni pada daun terdapat bercak berwarna kuning atau tembus cahaya. Yang keempat, magnesium. Daun menguning merata pada daun yang tua, mulai dari ujung daun sampai pangkal daun. Gejala beratnya ditandai dengan jaringannya mati, ditemui dari pinggir daun sampai ke anak daun. Gejala tersebut hanya ditemukan pada daun yang terkena cahaya matahari. Yang kelima, ada boron. Gejalanya yang ditimbulkan yakni ujung daun berbentuk pancing atau hog leaf. Terdapat daun menggeriting seperti tanda bahaya. Pada gardu listrik, bagian ujung daun memendek. Pembahasan yang ketiga, ada pengambilan contoh daun. Pengambilan contoh daun dilakukan untuk melihat kandungan unsur hara pada tanaman kelapa sawit secara akurat. Tujuannya adalah mendapatkan contoh daun yang mewakili, mempersiapkan contoh daun dengan baik untuk dikirim ke laboratorium. Dengan contoh daun yang mewakili dan persiapan yang baik, analisa daun di laboratorium akan memberikan rekomendasi pemupukan yang tepat untuk kelapa sawit. Mengecek defisiensi unsur hara, nitrogen, fosfor, kalium, magnesium, dan boron. Daun yang diambil adalah daun yang ke-17 dan waktu pengambilan pukul 7 pagi sampai 12 siang. Yang keempat, ada pembahasan tentang pemupukan. Pemupukan bertujuan untuk menambah kandungan hara yang dibutuhkan tanaman agar tanaman tumbuh optimal. Berikut merupakan penjelasan tentang pemupukan pada kelapa sawit. Urea
atau urea atau N. Gunanya untuk menambah unsur hara nitrogen ke dalam tanah agar sesuai dengan kebutuhan tanaman, meningkatkan produksi baik kuantitas maupun kualitas. Yang kedua ada fosfor atau P, untuk menambah unsur hara fosfor ke dalam tanah agar dapat sesuai dengan kebutuhan tanaman, meningkatkan produksi baik kualitas maupun kuantitas. Yang keempat, magnesium atau Mg, untuk menambah unsur hara magnesium ke dalam tanah agar sesuai dengan kebutuhan tanaman, meningkatkan produksi baik kualitas maupun kuantitas. Yang kelima ada boron, untuk menambah unsur hara boron ke dalam tanah agar sesuai dengan kebutuhan tanaman, yaitu meningkatkan produksi baik kuantitas maupun kualitas. Trik keenam ada hama dan penyakit. Hama adalah setiap jenis serangga dan hewan lainnya yang merusak tanaman. Sedangkan penyakit adalah setiap mikroorganisme seperti cendawan, bakteri, virus yang merusak tanaman. Serangan hama dan penyakit tersebut selain dapat menyebabkan produksi menurun, juga dapat menyebabkan kematian tanaman. Dilakukan pengamatan untuk mengetahui secara dini adanya hama atau penyakit pada tanaman kelapa sawit, mengetahui perkembangan populasi hama atau penyakit atau tingkat serangannya, mengetahui hama atau penyakit yang menyerang tanaman. Sebagai dasar penentuan strategi pengendalian hama tanaman kelapa sawit, yang pertama ada ulat api atau ulat kantong. Jenis-jenis ulat api ada Tosea, Asigna, Setora nitens, Damatrima, Ploneta deducta. Jenis-jenis ulat kantong ada Mahesa corbeti, Metisa plana, Crematostopsica pendula. Adapun resiko-resiko serangan memakan daun. Bila serangan berat, tanaman cenderung membentuk bunga jantan sehingga produksi turun. Bila tanaman kehilangan daun lebih dari 90%, produksi turun sampai 70% pada tahun pertama setelah serangan dan 30% di tahun kedua. Bila tanaman kehilangan daun 25%, produksi turun sampai 20%. Pengendalian yang dilakukan secara manual, yang pertama ada pengutipan ulat atau larva. Hanya dapat dilakukan pada tanaman yang berumur 1-5 tahun. Luas serangannya kecil atau lebih kecil dari 25 hektar dan populasi ulat kira-kira 4 ekor per pelepah. Yang kedua, pengutipan kepompong. Dilakukan mengutip kepompong yang ditemui di 86 per 122 gawangan dan ketiak bekas pemotongan buah. Secara biologi yaitu memperbanyak semut angkarang atau karanggo yang merupakan predator, mengurangi kemungkinan terjadinya kematian predator dengan penggunaan bahan kimia secara bijaksana. Menanam atau memelihara tanaman penutup tanah untuk memperbaiki lingkungan hidup predator. Bila harus diadakan penyemprotan, gunakan virus predator ulat. Secara kimia, yang pertama, penyemprotan sebaiknya dilakukan apabila tidak sangat mendesak karena dapat merusak lingkungan hidup predator. Sebagai alternatif, dapat digunakan pestisida dengan metode infus akar. Hama tikus. Jenis-jenis tikus ada Rattus thiomanicus, Rattus argentiventer, dan Rattus giardi. Risiko hama tikus yaitu memakan buah. Pada serangan berat, lebih dari 10 buah yang digigit per tandan, dan dengan kerapatan populasinya 300 ekor per hektar, dapat menghilangkan produksi minyak sebesar 240 kg per hektar. Adapun pengendaliannya dilakukan apabila lebih dari 5% pohon yang diserang, dilakukan dengan cara pengumpanan atau dengan racun. Umpan racun diletakkan di piringan atau di ketiak pelepah atau pada tandan. Setelah 3 hari sejak pengumpanan, dilakukan 89 per 122 umpan yang dimakan. Apabila umpan racun yang dimakan lebih dari 20%, maka umpan perlu. Apabila umpan racun yang dimakan kurang dari 20%, maka umpan tidak perlu ditambah. Setelah 1 bulan sejak pemberian umpan, perlu dilakukan observasi lagi.
Apabila ditemukan serangan berat, perlu dilakukan pemberian umpan lagi. Yang hama ketiga ada kumbang tanduk. Resiko dari hama kumbang tanduk yakni dalam keadaan serangan ringan, pelepah daun jadi patah akibat gerakan kumbang tanduk. Apabila menyerang atau merusak titik tumbuh, tanaman akan mati. Adapun pengendaliannya dilakukan dengan cara sanitasi lingkungan, penanaman kacangan penutup tanah terutama Mucuna sp. Penyakit tanaman kelapa sawit. Yang pertama, ada penyakit busuk tandan buah, menyebabkan busuk buah. Buah busuk tidak dapat diangkut ke pabrik karena merusak mutu minyak. Pengendaliannya melakukan penunasan sesuai dengan petunjuk, yaitu membuang dan membakar buah serta bunga yang busuk. Penyakit yang kedua ada Cronidioides. Risiko yang ditimbulkan tanaman terlambat berproduksi dan buah tidak normal. Batang yang terinfeksi dengan penyakit ini akan mendapat serangan penyakit busuk pucuk atau spear root. Pengendaliannya adalah lakukanlah seleksi dengan sebaik-baiknya di pembibitan agar bibit yang terserang penyakit ini tidak tertanam di lapangan. Jangan memberikan pupuk nitrogen atau urea pada tanaman yang terserang. Penyakit yang ketiga ada infeksi sekunder. Jenis-jenis cendawan penyebab infeksi sekunder. Menurut Suwandi 2012, jenis-jenis cendawan penyakit infeksi sekunder sebagai berikut. Ada Fusarium oxysprum, Fusarium solani, Fusarium sp, Fusarium proliferatum, Fusarium sachari, Fusarium incamatum. Pengendaliannya yakni bagian pelepah yang terserang perlu dicabut atau didodos. Pada serangan berat sebaiknya tanaman ditumbang atau diganti apabila memungkinkan. Materi selanjutnya, materi yang ketujuh, perawatan parit. Caranya, membuat sistem drainase berjenjang berupa drainase lapangan atau flat drains, drainase pengumpul atau collection drains, dan drainase pembuangan atau outlet drains. Yang pertama kita bahas dulu drainase lapangan, berupa parit buatan yang berfungsi menahan air yang ada dan mengalirkannya di permukaan tanah. Yang kedua kan drainase pengumpul, dibangun berupa parit buatan, kolam, waduk dan sebagainya yang berfungsi mengumpulkan air dari suatu areal tertentu dan mengalirkannya ke pembuangan. Yang ketiga, drainase pembuangan berfungsi mengeluarkan air dari satu areal tertentu dengan memanfaatkan kondisi alam yang ada seperti sungai, jurang atau rendahan. Materi yang terakhir ada panen atau potong buah, dan materi yang dibahas di sini ada yang pertama ada panen atau potong buah dengan tujuan pemotongan dan pengutipan TBS pada tingkat kematangan yang sesuai sehingga mendapatkan kandungan minyak yang diharapkan tanpa membuat kerusakan pada tanaman. Yang kedua dibahas tunas pokok, bertujuan untuk menghindari kehilangan brondolan yang tersangkut di pelepah. Yang ketiga dibahas transportasi dengan tujuan mengangkut TBS dan brondolan dari TPH ke pabrik sesegera mungkin agar asam lemak bebas minyak tidak lebih dari 3% dan mendapatkan rendaman minyak kelapa sawit setinggi mungkin. Yang keempat, pemeliharaan jalan bertujuan untuk memelihara jalan, drainase dan struktur jalan dari segala kotoran yang rumput yang tumbuh agar pengangkutan TBS dari kebun ke pabrik selalu lancar. Baiklah, sekian video budidaya kelapa sawit dari saya. Saya mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.